Untuk bisa sembahyang dengan benar dimulai yang namanya menjaga api Tuhan. Saya renung-renung, iya ya. Kalau saudara pakai trik-trik, pakai cara-cara, semua akan gagal, akan kalah dengan kedagingan kita. Semua akan kalah, akan gagal dengan yang namanya kejiwaan kita. Maka harus dimulai dengan yang namanya api Tuhan. Kita harus menjaga api Tuhan terus naik ke hadapan Tuhan dan tidak padam. Ayat firman Tuhannya Imamat 6 ayat 12-13. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan sampai padam, saudaraku. Jadi imam bertanggung jawab menjaga api ini. Di zaman itu kalau sampai api ini padam, maka Israel dipastikan akan dihukum oleh Tuhan. Jadi dimulai dari menjaga api. Supaya kita bisa sembahyang dengan benar, hidup kita ini harus ada apinya Tuhan. Lalu kira-kira seperti apa? Yuk lanjut di slide berikutnya. Kita baca sebentar Kisah Rasul 2 ayat 1-3-nya. 2-3 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Di Pentakosta itu ada lidah-lidah api. Nah, dulu saya sudah menemukan ini. Kenapa sebenarnya Pentakosta itu lambangnya lidah api? Karena ada hubungannya dengan ayat sebelumnya di Imamat 6 ayat 12 tadi. Di sini dikatakan api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Inilah salah satu dasar juga kenapa kita harus memulai hari kita dengan saat teduh. Karena pagi itu kita harus membakar api mezbah. Nah saudara, ini kan secara nyata. Di zaman itu imam bertugas membuat ini supaya orang Israel diberkati Tuhan. Kalau api ini padam, maka seluruh Israel akan dimurkai oleh Tuhan. Api Tuhan sangat penting. Makanya di waktu Pentakosta, buat kita orang percaya, api yang di mezbah itu tidak lagi dalam bentuk mezbah yang secara fisik. Tapi di Pentakosta Tuhan mengubah mezbah yang secara fisik sekarang diubah menjadi mezbah rohani. Kalau mezbah ini belum diubah, kita nggak akan bisa beribadah sampai hari ini, Bapak Ibu. Maka waktu Pentakosta turun, maka lidah-lidah api itu sebenarnya adalah api mezbah yang dipindahkan. Yang mengerti katakan amin, saudara. Jadi setiap kita orang percaya nggak perlu lagi membangun mezbah fisik. Nggak perlu. Karena mezbah kita sekarang adalah hati kita ini. Dan waktu Pentakosta pertama, api itu sudah dipindahkan. Otomatis buat kita sekarang gerejanya api itu ada. Katakan amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata api ini nggak boleh padam. Api yang mulai dinyalakan kali pertama itu tidak boleh padam. Dan api itulah yang turun bagi kita sekarang. Makanya kita adalah Israel rohani. Di kitab Roma katakan kita Israel rohani. Jadi buat kita sekarang tugas kita, Bapak Ibu, supaya engkau bisa sembahyang
menjaga api ini tetap menyala di hati kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudara sekarang sadari ada api di dalam dirimu. Ini dari Tuhan. Jangan sampai ini padam. Makanya di kitab Tesalonika, janganlah padamkan api roh. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan api itu. Janganlah engkau mabuk anggur. Tapi engkau hendaklah dipenuhi oleh Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Jadi api ini sangat penting. Jadi supaya kita bisa sembahyang sungguh-sungguh, minta api ini menyala. Mungkin kita sudah lama tidak pernah menjaga api ini. Mungkin kita sudah lama tidak mempercayainya. Tapi pola Tuhan tidak pernah berubah, saudara. Yang jasmania diubah jadi rohania, tapi prinsipnya sama, api. Jadi supaya engkau bisa sembahyang dengan benar, maka hari ini tugas kita adalah cek api rohani di dalam jiwa.